tengah kita. Memang saudara tidak bisa lihat, tapi saudara pasti, saya percaya, saudara merasakan dia ada di tengah-tengah kita. Amin, saudaraku? Siapa yang merasakan Tuhan Yesus ada di sini? Amin? Rasakan damai di hati. Gitu. Puji Tuhan, ngerasakan, aduh ada sesuatu ya. Maaf kalau ibu saya, aku kok koyok setrum-setrum ya. Aku tiap datang ke gerejamu ya. Tadi mau tak ajak kok, gak jadilah lain kali aja itu. Itu kok kayak anu gitu ya. Itu Tuhan Yesus hadir datang ya, Allah itu roh. Puji Tuhan. Oh ya, siapa yang mau melayani untuk membacakan Alkitab? Seperti yang saya katakan tadi saudaraku ya, saya kepingin kita juga masih merasakan ya, merayakan gaung daripada ibadah kenaikan Yesus hari Kamis yang lalu ya. Kita merayakan kenaikan Yesus dan saya kepingin setiap perayaan-perayaan Kristen itu saudaraku enggak kebetulan, tidak sekedar tanggal merah saudaraku ya. Kalau saya ulang sedikit ya, Natal itu juga penting saudaraku. Natal itu adalah kemarin ditanya-tanya hari apa kemarin tanyanya tanggal merah yang dirayakan orang Kristen ya terutama ya selain Natal dan Paskah. Itu ada yang jawab pondok daun, atau banget itu hari rayanya orang Yahudi itu keluar dari Mesir tinggal di pondok-pondok di padang gurun dirayakan mereka. Waduh sampai jauh ke sana. Lah kita memperingati ini ya saya berharap kita bisa ngerti apa saja. Yang pertama, yang paling meriah tentu saja, sudahlah enggak bisa dipungkiri, hari Natal kan. Waduh sampai ada jingle bell, terus ada drama-drama Natal segala macam lah, banyak hal-hal yang dibuat meriah banget gitu saudara. Kadang-kadang maaf ya, saking meriahnya lah ini saudaraku ya, sampai lupa maknanya, ini yang menjadi masalah ya. Yang diingat sinterklasnya, yang diingat hadiahnya, wah ini. Frank itu teman kita yang, kita punya teman kan yang dari Amerika menikah dengan orang Mojokerto ya, tetangga saya. Kan sering main ke Depot, kita pernah kumpul. Dia penginjil juga ya, dia ngomong, wah ini di Amerika ini, sinterklas ini, bukan Tuhan Yesus yang dirayakan ini saudara. Puji Tuhan di sini kita tidak sampai seperti itu ya, karena di sana memang Kristennya macam-macam, saudara. Oke, jadi yang kita rayakan adalah Tuhan Yesus turun ke dunia. Yesus itu siapa sih? Yesus itu siapa, saudaraku? Firman Allah turun ke dunia menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Itu sebetulnya kuncinya. Lahir dari seorang perawan, ya toh. Kok bisa ya? Karena ini kuasa Tuhan menjadi manusia. Firman Allah itu di Kristen itu adalah Allah, sama. Ya, firman Allah itu adalah Allah karena keluar dari Allah. Nanti kita akan perdalam. Jadi Allah menjadi manusia, firman Allah menjadi manusia. Itu kita rayakan Natal. Itu peristiwa itu harus ngerti, bukan ingat jingle bells-nya ingat Santa Claus-nya gitu ya. Ingat-ingat hadiahnya, enggak ingat Allah turun ke dunia ya melalui firman-Nya menjadi manusia. Ya kan? Itu sama saja, Allah yang turun kan, firman-Nya jadi manusia turun ke dunia jadi untuk melayani kita. Melayani di dalam kehidupan, mengajar ya toh, terus memberikan contoh teladan dalam hidup sampai dalam hidupnya penuh dengan penderitaan Saudaraku ya. Dan sampai mati di kayu salib ya, puncaknya menderita di kayu salib, mati itu untuk apa lah? Kita peringati sebagai Paskah. Untuk apa saudaraku? Yesus, kita merayakan Paskah ini. Nah ini penting sedikit saudaraku. Paskah itu, karena nanti sebentar lagi kita merayakan Pentakosta saudaraku ya. Hari raya Paskah itu sebetulnya adalah hari rayanya orang Yahudi. Ya, Pesah, bahasa Ibraninya. Itu artinya dilewatkan, karena waktu itu mereka diperintahkan merayakan Paskah karena malam itu Allah itu turun ke dunia. Lah ini saudaraku. Sebagai malaikat Yahweh itu loh, turun ke dunia, itu ada saya sering khotbahkan itu ya, turun ke Mesir untuk membebaskan umatnya. Dengan cara apa? Dia melewati setiap rumah, setiap pintu rumah yang tidak ada masih ingat itu? Tanda darah. Darah dari mana? Anak domba. Makanya sebut anak domba Paskah. Itu lambangnya itu anak domba disembelih, mereka mengadakan perjamuan di keluarga masing-masing gitu. Dan tidak boleh keluar gitu. Karena malaikat Yahweh lewat. Yang tidak ada tanda darah, rumah yang dilewati seluruh Mesir dijelajah itu. Mati anak sulungnya. Ada tahu ceritanya, itu dirayakan orang Yahudi Paskah.
Dan Yesus itu mati di salib. Peristiwa itu terjadi. Ada Paskah, kira-kira gitu. Nanti Pentakosta juga gitu, itu hari raya orang Yahudi. Pentakosta itu hari raya, itu kan 10 hari setelah kenaikan Yesus kan. Ada yang tahu enggak? Coba ayo. Hari raya Pentakosta untuk orang Yahudi dulu ya. Kok gini ya? Gak enak ini. Pakai ini aja saya. Ini ya. Tes. Oke, hari raya Pentakosta. Penta itu 50. Sorry, ini matiin aja. Pentakosta itu kalau bagi orang Yahudi merayakan apa, saudara? Ini nggak pernah dipelajari kan. Pentakosta itu hari raya ini, saudara, penuaian. Jadi mereka kayak hari raya panen gitu ya. Dan pada waktu itu Roh Kudus turun. Nah, itu nanti kita bahas Pentakosta ya. Banyak orang Kristen ngertinya itu turunnya Roh Kudus. Tapi itu bertepatan dengan hari raya orang Yahudi Pentakosta, panen. Dan memang terjadi ketika Roh Kudus turun, panen-panen jiwa terjadi. Amin, saudaraku? Kan 3.000 orang bertobat pada waktu Pentakosta turun. Roh Kudus turun, murid-murid ada lidah-lidah api itu. Ya, itu berbarengan. Demikian juga dengan Paskah. Ketika Paskah terjadi, Yesus pada peringatan orang Yahudi itu, Yesus disalib. Itu untuk menggenapi. Itu untuk menyempurnakan. Dulu itu hanyalah gambaran atau bayangan. Orang Israel dikeluarkan dari perbudakan Mesir. Yesus datang untuk membebaskan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa. Amin, saudaraku? Nah itu kan ini harus ngerti ini. Terus tidak lama-lama 3 hari kan bangkit. Lah Yesus itu bangkitnya hari Minggu. Pada hari pertama Minggu itu hari pertama. Jangan salah, saudaraku ya. Saya sudah ngomong, orang Jawa, orang Indonesia, hari pertama selalu menyebut Senin, salah itu. Saudara kalau yang belajar bahasa Inggris tahu, coba sebutkan nama hari. Yang pertama selalu Sunday, Minggu. Sunday, Monday, Tuesday, Thursday, Thursday, Friday, Saturday. Hari Saturday, Sabtu itu Sabat, itu hari ke-7 sebenarnya. Istirahat itu hari ke-7. Hari pertama berarti Minggu. Dan itulah kenapa orang Kristen beribadah hari Minggu. Usahakan sesibuk apapun saudara Minggu ibadah. Karena kita merayakan itu bukan sekedar rame-rame, tapi itu karena kita memperingati, merayakan dan mengimani Yesus bangkit. Jadi Anda yang ibadah hari Minggu, Anda yakin Tuhan Yesus tidak mati. Yesus kita hidup. Yesus hidup, tadi kita nyanyikan. Dan dia ada di tengah-tengah kita hari ini. Amin, saudaraku? Loh, Yesus kita hidup. Oh beda, agama apapun tidak ada yang seperti itu. Ibadah itu ada Tuhan di tengah-tengah kita. Lu tuh Yesus ngomong sendiri kan, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Kita berkumpul dalam nama siapa hari ini? Namanya Pastor Agung? Kan enggak. Semua gereja seluruh dunia hari Minggu berkumpul di dalam nama Yesus. Yesus hadir. Itu luar biasa. Makanya orang kalau ke gereja harus ngerti ini. Oh, ini merayakan kebangkitan. Itu yang kita rayakan setiap saat berarti. Setiap minggu kita rayakan Yesus bangkit tiap ibadah. Dan jangan lupa, ini masuk ini. Yesus juga bukan cuma mati, datang ke dunia untuk menyelamatkan kita kan dengan mati di kayu salib, bangkit, dia juga naik ke surga. Hari Kamis lalu kita udah belajar 2 hal, peristiwanya, ya karena banyak yang nggak ngerti. Apa yang terjadi seputar kenaikan Yesus? Sambil diinget-inget dikit. Yesus menampakkan diri berapa hari? Ini kurang jebak ini, saya nyoba. Yesus menampakkan diri berapa kali? Oh pinter ini. Saya yang Kamis datang tahu. Beler. Yesus datang. Yesus menampakkan diri berapa kali? Berulang-ulang kali ya. Tapi dalam berapa hari? 40 hari. Selama menampakkan diri, kamu kerja ya? Enggak, takut dia tanya. Waktu menampakkan diri Yesus kan banyak yang ngajar banyak. Tapi intinya yang ngajar tentang apa? Ayo. Masih ingat enggak? Yesus ngajar tentang apa? Bu Untung. Memang Roh Kudus itu salah satu aspeknya. Tapi yang terutama disebut itu kan Kisah Rasul 1, jangan lupa kan. Dia coba diulang sedikit. Apa santai. Saya pikir kalau saya ngajar terus ketinggalan yang lewat-lewat ini enggak ngerti. Wah, nanti sayang. Kisah Rasul 1 ayat
3 ya, enggak salah itu, 3. Ini coba dibaca. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Setelah penderitaannya selesai, dia menunjukkan dirinya, yang terutama fenomenal itu Thomas yang enggak percaya. Orang mati kok bangkit, Yesus masa bangkit. Cucukkan, kalau enggak lihat sendiri, waktu lihat dikira hantu Mas. Cucukkan itu bahasa Indonesianya apa? Cucukkan, bener. Tak pikir bahasa Jawa, cucukkan itu. Mungkin serapan, suruh tangannya masuk ke sini, ke lubang-lubang ini bekas pakunya. Kaget, iya bener ini. Setelah penderitaannya selesai menunjukkan diri dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Dengan banyak tanda ia buktikan bahwa ia hidup. Ini penting, Yesus bangkit dan saksi-saksinya nanti lihat berapa orang itu. Terus? Sebab selama 40 hari. Berapa hari? 40 hari. Ia berulang-ulang menampakkan diri. Berapa kali? Berulang-ulang. Nah, ini jangan keliru. Menampakkan diri dan ini terusnya. Dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berbicara tentang mereka tentang kerajaan Allah. Dan terutama kerajaan Allah itu berbicara tentang kuasa, Roh Kudus. Kita langsung lompat ayat ke-7, enggak salah, 7 aja. Jangan lama. Langsung 5 terus 8 biar enggak. 4. Ya ini baca. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan. Jadi jangan pergi dari Yerusalem karena Yesus disalibnya di mana. Ini juga perlu ngerti loh. Ya saya tuh gini loh, walaupun jemaat kita enggak banyak, kerinduan saya ya, tapi memiliki pengetahuan firman gitu loh. Ya. Saya terus terang jemaat ribuan tapi enggak ngerti apa-apa kayak apa. Jemaat ribuan hidup enggak karu-karuan buat apa. Kristennya KTP aja, saya enggak mau seperti itu. Saya rindu jemaat di sini. Kita enggak mengejar kuantitas tapi kita mengejar kualitas. Ya, kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh ya. Ngerti firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Amin, saudaraku. Situ katakan dia menyuruh mereka tinggal di mana, saudaraku? Yerusalem, tinggal di situ. Yesus disalibnya di mana? Namanya Golgota, itu bukit Golgota. Itu di mana? Di kota apa maksudnya? Yerusalem juga gitu loh. Yesus itu ditangkap di taman itu Yerusalem semua. Dikubur juga di Yerusalem. Makanya cerita ini seputar Yerusalem semua. Ya, jangan pergi dari Yerusalem. Dan maaf ya, tempat para rasul menerima pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, itu sebetulnya juga tempat Yesus mengadakan, ini penafsiran juga perjamuan malam gitu loh saudaraku. Jadi mereka sering kumpul di situ. Sebelum Yesus disalib, perjamuan terakhir segala macam di situ. Dan jangan tinggalkan di situ. Kenapa? Menantikan janji Bapa. Kadang orang Kristen kurang sabar. Pada waktu Yesus mati itu murid-murid tercerai-berai, saudaraku. Murid-murid tercerai-berai. Mereka kehilangan harapan. Yesus yang menjadi harapan mereka, kenapa mati? Kenapa meninggalkan kami? Akhirnya Yesus menampakkan diri 40 hari, menguatkan mereka, ngajar mereka tentang kerajaan Allah. Ya, bahwa ini semua menggenapi, ini loh kerajaan Allah itu. Seperti ini, aku harus mati, bangkit, ya mengalahkan maut, karena mereka enggak ngerti kenapa Yesus harus mati. Kalau ngerti saudaraku, Yudas enggak akan mengkhianati Yesus. Kenapa Yudas mengkhianati Yesus? Karena Yudas enggak ngerti rencana Allah. Karena dia berpikir Tuhan Yesus itu nanti akan datang menggulingkan kerajaan Romawi, terus Tuhan Yesus menjadi kaisar gitu. Seperti Raja Daud, memang itu kan dijanjikan nanti keturunan Daud ini akan menjadi raja yang memerintah seluruh bumi, saudaraku. Waktu itu kaisar Romawi yang memerintah seluruh bumi. Pikiran mereka seperti itu. Tapi ternyata Yesus ngomong, kerajaanku bukan dari dunia ini. Gitu. Kalau kerajaanku dari dunia ini, dia ngomong sama Pilatus waktu itu. Apakah engkau raja? Ya, tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, hamba-hambaku akan melawan gitu loh. Tapi Yesus tidak melawan karena kerajaan sorga dan kerajaan rohani gitu loh. Makanya dia mati itu bukan menunjukkan kelemahan. Ini loh bedanya, saudara.
Orang Kristen itu seolah-olah kalau menderita itu kalah gitu loh. Loh, belum tentu loh. Justru orang yang kelihatannya wow itu ya. Orang kita kan selalu mengejar hal-hal yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, kata firman Tuhan. Jangan khawatir makanan, minuman, pakaian, hal-hal yang dicari dunia ini. Mereka pikir ketika mendapatkan itulah kesuksesan. Itu yang disebut kemenangan. Tapi ketika menderita, bahkan sampai mati di kayu salib, ini namanya kegagalan. Ini namanya kekalahan. Pola pikirnya beda, salah. Justru ketika Yesus disalib, mati. Lah, tapi masalahnya Yesus tidak mati terus. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan kebangkitannya inilah mengalahkan kematian ini. Kadang-kadang kita diizinkan menderita, saudaraku. Untuk apa? Suatu titik tertentu. Kita rise up, kita bangkit mengalahkan penderitaan-penderitaan yang sempat kita alami tadi. Amin, saudaraku? Ini penting loh, saudaraku. Orang Kristen tidak boleh alergi dengan penderitaan. Loh saya maaf, saudaraku, saya tidak usah ngajar Anda penderitaan. Tidak usah diajar, Anda pasti ngalami kok. Loh orang hidup di dunia ini loh. Lewati, lagunya? Lembah air mata. Itu dunia ini disebut Alkitab lembah air mata, lembah kekelaman. Aku percaya. Tapi masalahnya bukan masalah penderitaannya itu. Apakah kita dapat melewati itu? Dan puji Tuhan, kita melihat teladan Yesus, Ibrani 12, saya ngalir aja. Ibrani 12, ayat 1 dan 2. Sedikit, saudaraku. Silakan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ada beban, ada dosa yang begitu merintangi kita. Tanggalkan semuanya itu. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kehidupan orang Kristen itu digambarkan seperti perlombaan. Ya, ada perlombaan yang harus dilewati, yang harus dijalani. Perlombaan itu kalau dijalani, kalau sampai selesai itu sampai apa namanya? Mencapai apa? Garis apa? Yang disebut apa? Finish. Garis akhir, finish. Kalau dalam perlombaan berhenti tengah jalan itu apa namanya? Ketika Anda berlomba berhenti tengah jalan itu namanya apa? Ya gagal. Apa? Diskualifikasi. Kenapa? Ya toh. Berapa banyak di dalam perlombaan hidup kita tidak sampai mencapai garis akhir. Itu yang disebut menyerah. Itu yang disebut putus asa. Halo? Orang Kristen nggak boleh alergi penderitaan. Justru orang Kristen harus melihat penderitaan itu untuk dikalahkan. Ini sebagai perlombaan. Untuk kita sampai mencapai garis akhir, finish. Orang kalau finish dapat hadiah, dapat juara. Lanjut terus. 2, ini prinsip-prinsip aja. Marilah kita melakukannya. Marilah kita melakukannya. Melakukan apa ini? Perlombaan. Tadi perlombaannya apa? Menanggalkan, ini belum ya, beban dan dosa yang menjadi perintang. Jadi sebenarnya hidup kita ini Tuhan itu sudah buat jalan. Dia buat jalan saat tiada jalan. Gitu kan. Orang Israel aja di padang gurun itu dibuatkan jalan sampai ke tanah perjanjian. Itu lambang semua apa yang dikerjakan Yesus. Kita diberikan jalan, akulah jalan kebenaran itu. Tidak seorang pun sampai Bapa tidak melalui. Ini jalan sampai kepada sorga, sampai kepada Bapa. Ini nyentel terus tadi, gak sadar. Menyediakan tempat bagimu. Kita sudah punya jalan, disiapkan jalan. Maaf kalau saudara seberang kita masih tunjukkan kami jalan. Kita sudah tidak perlu berdoa tunjukkan jalan. Kita sudah punya jalan. Kita sudah lewat jalan. Jadi tidak perlu berdoa minta jalan. Masalahnya kita waktu berjalan membawa beban. Tadi lihat 1, tanggalkanlah segala beban dan dosa yang begitu merintangi. Ini yang bikin perlombaannya jadi berat. Supaya ringan. Ini jadi bicara penderitaannya itu bukan penderitaan
Wah, saya tidak bahas tentang penderitaan, itu ada ayat pelajaran tersendiri. Rasul Petrus katakan kalau kamu menderita, janganlah menderita karena berbuat dosa. Memang dosa bikin penderitaan, tapi kalau kamu menderita, saya sering khotbah ini ya, menderita sebagai orang Kristen, Kristus saja menderita, wong kamu kok anaknya enggak menderita. Malah tanda tanya gitu loh, ini anaknya atau bukan gitu loh. Ini guyon aja. Jadi, dan marilah kita melakukannya, melakukan perlombaan tadi, yang lewat jalan yang harus kita lewati, setiap kita harus melewati. Saya pun hamba Tuhan harus lewat jalan yang sama. Via Dolorosa, jalan salib. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Orang Kristen pasti dimuliakan, kita percaya. Tapi kemuliaan yang kita diterima melalui salib. Itulah pikul salib. Barang siapa mengikut aku, kata Tuhan Yesus, sangkal diri dan pikul salib. Artinya menyangkal diri, ngerti enggak? Menyangkal diri. Ini nih istilah harafiahnya. Kamu agung ya? Saya siapa nama saya? Agung kan? Kamu agung ya? Bukan, itu menyangkal. Bukan, aku bukan agung. Itu menyangkal namanya gitu loh. Lah, menyangkal diri itu maksudnya gini. Ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, misalnya ya, kita ada masalah, kita sakit hati. Kamu sakit hati ya gitu. Kamu benci ya, kamu dendam ya. Kita menyangkal. Gak. Aku enggak mau sakit hati. Itu namanya menyangkal diri, itu gambaran sederhananya gitu. Ya. Menyangkal diri, maunya ngamuk, maunya benci, maunya dendam, maunya bales. Tapi kita sangkal, enggak. Karena Kristus. Kasihilah musuhmu. Itu Alkitab. Mana cari agama apapun ngajar, enggak ada. Musuhmu. Love your enemy. Kasihi musuhmu. Kalau musuhmu lapar, kasih racun, ngawur ya Mas Yoga ini. Lu ngomong racun ini, kamu ada saingan tak? Ngungkit lagi, bersaing yang sehat, yang belakang itu. Guyun, saya ikut bersaing. Gak. Jadi, apa namanya, mana tadi saya bicara? Melebar. Kasihi musuhmu. Kalau musuhmu lapar, kasih makan. Seterumu haus, kasih minum. Kalau seterumu telanjang, berikan pakaian. Kalau seterumu tidak punya tempat tinggal, tampung dia. Ini menyangkal diri itu seperti itu, saudaraku. Gampang enggak, saudaraku? Pengen tak pides saya bang situ, tak banting ya. Ya, ini caranya. Marilah kita, ayo baca kamu itu. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini caranya, mata yang tertuju kepada Yesus. Ini maksudnya apa? Mana Yesus ya? Ini kan kiasan bahwa kita mencontoh Yesus. Coba lihat. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Oh, jadi kita ini kan mulai langkah awal kita itu kita percaya Yesus, iman, dimulai dari iman. Ya, barang siapa percaya dan dibaptis diselamatkan. Sebenarnya orang yang percaya Yesus terus dibaptis itu langkah awal, saudaraku. Itu belum selesai, itu baru mulai. Saudara dengar baik-baik ya. Apalagi yang belum bertobat, belum percaya. Nanti kita belajar lain kali ya. Nanti pelan-pelan masuk ke keselamatan soal kita. Ya. Kristen enggak menyelamatkan, agama enggak menyelamatkan, termasuk Kristen. Saya selalu ngajarkan itu, saudaraku. Engkau beragama Kristen pun belum tentu selamat. Enggak dijamin Alkitab, tapi yang dijamin barang siapa percaya. Kristen kan KTP-nya saja, identitas dukcapilnya saja, apa namanya? Identitas apa namanya? Kewarganegaraan. KTP-nya kalau enggak ada isinya kan repot nanti. Agama apa? Enggak menyelamatkan KTP-nya. Tetapi yang menyelamatkan adalah imanmu. Ya, percaya kepada Yesus, itu Markus 16 ayat 16, barang siapa percaya, bukan, itu paling gampang ngapalin kok. 16, apa saudaraku? Markus 16 ayat 16, gampang ngapalin, kalau enggak enak. Lah ini kan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya akan dibaptis, dan dibaptis, ini langkah selanjutnya. Percaya dan dibaptis dulu apa percaya dulu? Ini kebetulan ada, ini enggak sengaja loh, saya ngajar ini bukan karena kamu ya. Nanti ini juga mau dibaptis kok Mbak, ini ke 10 kali ya ini, enggak. Ini nyembah nih, dulu nyembah gambar ini. Enggak.
Ini dulu Kristen, luar biasa loh. Nanti kapan-kapan kita adakan kesaksian-kesaksian. Mas Heru juga luar biasa kesaksiannya, dipulihkan. Mas Heru ini luar biasa kesaksiannya, sudah remuk redam saudaraku ya. Ngeri-ngeri diceritain itu saudara. Ini tadi sempat, waduh saya saraf ini disembuhkan apa tadi ya Mas Heru ya apa gitu. Wah puji Tuhan dengar hal-hal seperti ini. Nanti ini juga dulu nyembah gambar ini. Kan di Sulawesi ini kan Kristen sejak lahir. Ya ngertinya Kristen itu ya Kristen-Kristen gitu. Jadi nempel gambar Yesus, Tuhan Yesus. Nah ngerti, sampai ke sini kan, saya baru ngerti tentang keselamatan tentang Yesus. Ya, barang siapa percaya dan dibaptis. Percaya dulu atau dibaptis dulu? Percaya dulu. Saya mau tanya jujur ya, banyak enggak orang dibaptis tapi belum percaya? Ya, karena memang itu sudah jadi liturgis, sakramen. Sakramen kekristenan itu salah satunya selain perjamuan kudus itu juga baptis. Oh saya berapa kali didatangi orang, saya minta dibaptis lagi loh. Lagi berarti pernah. Dulu cuma enggak ngerti. Kamu harus ngerti loh ya, nanti harus ngerti dulu ya Mbak. Harus ngerti. Percaya dulu. Enggak usah gopoh, oh baptis itu kan itu sakramennya. Tapi poinnya di sini iman. Percaya itu iman. Percaya dulu, karena percaya ngerti. Oh ya aku dibaptis. Akan, nah ini janji Tuhan. Ini Yesus yang ngomong, akan Diselamatkan. diselamatkan. Ini masih koma sebenarnya, ini masalahnya. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. tidak percaya dan dihukum. Kenapa enggak percaya dan dibaptis? Karena baptis itu bukan utamanya sebetulnya. Ya benar enggak saudara? Ayat ini kan ayat di atasnya siapa yang percaya dan dibaptis kan selamat. Harusnya kan tetapi barang siapa yang enggak percaya dan yang enggak dibaptis dihukum. Tetapi kenapa kini kok enggak pakai dibaptis? Karena memang poinnya itu yang percaya. Ini loh saudara. Baptis itu adalah kalau sederhana upacara. Kita nyebutnya sakramen. Ya seperti perjamuan kudus upacara untuk kita sebagai bukti kita percaya gitu loh. Saudara perjamuan kudus kenapa? Anda percaya bahwa ini adalah tubuh Yesus, ya roti tubuh Yesus, anggur itu darah Yesus, kita bersekutu dengan tubuh darah Yesus. Yesus ada dalam hidup kita. Itu sehingga hidup dalam daging ini bukan hidupku lagi, tapi Yesus itu kan sebagai bentuk untuk respon atau sebagai bentuk kita meyakini, mengimani itu dan kita melakukan itu. Baptis juga gitu. Jadi yang utama itu percayanya. Lah kita kembali. Gampang ingat ya, Markus 16 ayat 16. Baptis, baptiso, ditenggelamkan. Nanti lain kali kita bahas lagi. Kita kembali ke berapa tadi, itu apa? Ibrani 1 ayat 12 ayat 2 ya. Marilah kita melakukan perlombaan dalam hidup kita ini, menangkan beban dosa dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang telah memimpin kita dalam iman. Ya, tadi ini berarti bicara ayat ini untuk orang-orang Kristen yang sudah percaya, yang sudah punya iman. Dan iman yang sudah dimiliki sebagai langkah awal. Jadi langkah ke awal hidup orang Kristen itu dimulai ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, percaya Yesus. Baptis itu sebagai sakramen yang mengikutinya, itu baru mulai awal. Ya, kita baru memulai hidup itu, jangan salah. Banyak orang udah puas, wah aku udah percaya sudah dibaptis. Oh, tunggu dulu, welcome to the jungle. Selamat datang masuk ke dalam rimba dunia ini. Ya. Selamat datang untuk memikul salib. Saya enggak nakut-nakuti, cuman ini supaya kita ngerti. Ya toh, pikul salib, nyangkal diri. Oke. Dan kita, Yesus itu kita melakukan ini mata tertuju pada Yesus dan yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita ini kepada apa saudaraku? Sempurnaan. Loh, ternyata masih ada proses perjalanan sampai sempurna. Makanya ada Alkitab disebut itu benih, katakan benih, 1, 2, 3, benih. Anda sudah terima benih iman. Benih ini harus disiram, dipupuk, makanya kenapa orang Kristen perlu ke gereja juga. Perlu baca Alkitab juga. Supaya tumbuh, semakin hari terus semakin dewasa. Belajar terus firman Tuhan, sampai kepada kesempurnaan. Terus yang dengan mengabaikan kehinaan. Ini siapa ini? Tuhan Yesus. Yang kita lihat, yang kita pandang, hati kita arahkan kepada Tuhan Yesus yang akan memimpin kita, membawa kepada kesempurnaan. Yang Yesus ini dalam hidupnya dikatakan dengan mengabaikan kehinaan dan terus tekun memikul salib. Tekun memikul salib. Salib.
ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang Ya. sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Yesus rela pikul salib. Ya saudaraku ya. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yesus lebih memilih menderita. Karena nanti di balik duka cita pasti ada sukacita. Amin saudaraku. Dan ini sudah diberikan contoh oleh Tuhan Yesus. Ya kan? Melalui penderitaannya ada sukacita, di mana apa? Melalui kematiannya dosa dihapuskan. Kita diselamatkan. Itu loh saudaraku. Yang sering dikasih contoh, diberikan contoh itu sakit bersalin. Alkitab berikan contoh. Saya mau tanya, orang yang pernah melahirkan di sini, sakit enggak? Langsung sakit. Pokoknya buntung, berapa itu ya? 5. Waduh, luar biasa. Istri saya 1 aja sakitnya minta ampun, kedua maaf ya sempat keguguran. Itu sudah ampun-ampun saudaraku ya. Tapi yang sampai 5 ini sekali kan sakit, 2 kali sakit, kok masih terus kenapa? Kenapa kok masih terus? Kapolombo. Kalau Alkitab mengatakan sakit bersalin itu gini maksudnya, memang sakit. Kita mengandung 9 bulan sakit bener. Makanya anak-anak, ya hormatilah ayah dan ibumu. Ibumu itu melahirkan engkau ini luar biasa. Ya. Bahkan taruhannya nyawa ya. Saya pernah doakan tetangga itu meninggal juga apa? Meninggal. Saya doakan suaminya yang karena ditinggalkan istrinya ini. Ya, di depan rumah sakit depan rumah saya itu. Sempat doakan tetangga karena dia sedih ya. Dan beliau ini Pak Kaji sebenarnya. Saya doakan beliau mau ya. Puji Tuhan ya, dia terima kasih Pak didoakan gitu ya. Karena kasihan juga ya, dia shock banget gitu. Taruhannya nyawa, saudaraku. Nyawa taruhannya. Tapi kenapa kok dikerjakan juga? Ini buktinya. Kasih ibu kepada beta, lagi itu tak terhingga sepanjang masa. Itu luar biasa gambarkan. Itu nanti hari ibu aja. Hanya memberi, itu luar biasa. Tak harap kembali, gitu ya. Benar ibu-ibu ya? Ibu-ibu di sini seperti itu, amin? Hanya memberi, tak harap kembali. Njaluk balesan, kowe cilik tak gedekno ya. Gede tak cilikno meneh kowe ya. Ngawur. Hanya memberi, tak harap kembali. Ya. Itulah kasih ibu. Kenapa kok mau menderita? Menderitanya 9 bulan. Tapi setelah lahir saya mau tanya, Bu Untung, gimana pengalamannya Bu Untung? Ketika setelah melahirkan sakit bersalin tadi, ada kesakitan, setelah sakit bersalinnya lewat apa yang dirasakan? Sukacita, wah nangis terus, anakku. Istri saya waktu lihat Joshua lahir, maaf dia kan lahirnya ini sulit ya, kebentur-bentur, akhirnya di sesar. Itu kepalanya saya lihat pertama kaget, kepalanya kayak ini saudaraku. Makhluk planet. Saya kaget, nanti anak saya besar lonjong ini saudaraku. Enggak tahu itu prosesnya kan gimana itu. Waduh, saya ngeri waktu itu. Walaupun ditunjukkan ibu anaknya, agak kaget gitu ya. Tapi ini ibu saya kan bidan ya, nemenin enggak apa-apa itu nanti kempes sendiri ini ya. Apa kan terjadi waktu itu. Itu terjadi loh, bener Lin ya. Waktu Joshua kan kepalanya kayak apa? Bendel gitu loh, saya kaget saya waktu itu. Tapi ya bersyukur itu, tetap wah anak bisa lahir selamat, sehat. Itu. Memang waktu menderita itu sakit. Tetapi ketika sakit bersalin itu lewat. Makanya pandang Yesus. Yang menderita, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi. Ada sukacita setelah itu. Bahkan dimuliakan duduk di sebelah kanan. Ini istilah duduk sebelah kanan ini bukan berarti duduk-duduk. Nah, ini kan ungkapan. Kembali, nanti kita belajar, kembali kepada kemuliaan sebelumnya, sebelum turun ke dunia ini loh. Kembali kepada Allah sebagai Sang Firman. Dalam kemuliaan sebagai Sang Firman. Sejajar, setara dengan Allah. Itu maksudnya ayat ini. Lah ayat 3. Ini saudaraku.
Ingatlah selalu Ini akan sebenarnya- Dia. Jadi selain saudara memandang Yesus, maksudnya fokus memandang Yesus, apa yang Yesus sudah lakukan buat kita, itu menjadi teladan buat kita. Kita disuruh ingatlah selalu. Berarti boleh lupa enggak? Baca lagi, ingatlah. Ingatlah selalu akan Dia. Kita selalu mengingat dia. Bagaimana, apa yang diingat? Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Waktu Yesus di dunia, saudara lihat bagaimana orang Farisi, ahli Taurat. Ya, dan akhirnya mereka memfitnah, menjebak Yesus disalib. Ya, memang dengan cara seperti itu. Itu tidak usah dibahas nanti terlalu panjang. Tapi intinya kita suruh ingat bagaimana Yesus menderita. Saya pernah tunjukkan ayat di Yohanes itu ya. Sebetulnya orang-orang itu ketika mau menangkap Yesus itu, Yesus waktu bicara apa, inilah aku. Mereka kan tumbang semua kan. Kalau Yesus mau, terus Petrus kan ambil pedang gitu kan, motong telinganya seorang hamba itu, yang Malkus. Sampai dicatat nulis nama itu nunjukkan ini kejadian benar. Kalau enggak percaya tanya namanya Malkus itu. Kupingmu pernah hilang enggak? Iyo. Kenapa? Disabet pedang. Sama siapa? Petrus. Terus ditempelkan lagi sama Tuhan Yesus. Itu kan sampai dicatat itu kan, itu benar-benar terjadi. Terus Yesus ngomong apa? Sarungkan pedangmu. Tidakkah kau kira aku bisa mengirim 12, lah ini ya, terjemahnya agak salah, kurang tepat, 12 pasukan, legion bahasa Yunaninya. 12 legion itu apa sini ya di Indonesia itu istilahnya apa itu? Legion itu kelompok, itu namanya apa? Tentara itu. Kompi itu loh, batalion. Kompi atau batalion. Malaikat 12 kompi, 12 batalion malaikat gerutuk. Kalau apa sangkamu aku enggak bisa. Tapi supaya digenapi apa yang tertulis firman. Jadi Yesus ini memang mau menderita itu karena memang diniati gitu loh. Memang ini yang harus aku jalani gitu loh. Ayo saudaraku, coba orang yang sekolah, saya yang praktis-praktis saja deh, nanti sedikit. Sekolah itu menderita enggak saudaraku? Ini tes juga ya. Yang dulu pernah SMA, kapan lulus sih? Ini galuh bentar lagi ini, nanti jadi berangkat ya besok ya. Saya anterin puji Tuhan. Kita kan sharing-sharing aja lah sambil sharing. Kan ngobrol-ngobrol aja ya, saya pernah ngobrol sama kamu kan, loh nanti kita kalau ada kenalan konveksi ya, itu nanti dia kan pinter jahit saudaraku. Ya lulusan sekolah SMK negeri yang bagus juga kan di Mojokerto ini, pinter jahit segala macam. Saya sama nyonya ngomong-ngomong, sebenarnya aslinya maaf ya, galuh saya buka rahasia, asal ngomong sebenarnya. Asbun, asal bun. Itu loh, makanya hati-hati hamba Tuhan itu mulutnya diurapi saudara. Saya cuma ngomong loh, nanti kalau ada kenalan, tak kenalin. Terus terang jujur loh, aku enggak kenal siapa aja punya konveksi, siapa enggak kenal saya. Enggak tahu. Nanti kalau ada kenalan, kamu lulus bisa percaya lo, amin. Oh, amin ya. Jangan pacaran dulu loh ya, amin. Ya, kamu tak pegang loh yang kedua ini ya. Ini bolak-balik tak coba pacaran sih, bolak-balik sih, toto uripe sih lah, susu aja. Ya, biar lambat asal selamat itu saudaraku ya, cepet-cepet bahaya nanti malah. Nah singkat cerita, ngomong terbukti hari ini nanti besok saya nganterin Mbak Galuh ya ke Solo. Ternyata ada kenalan dari keluarga di Solo itu punya konveksi cari orang gitu. Saya sempat ngomong-ngomong kan, terus kamu jangan buka usaha dulu, belajar dulu, magang dulu gini. Wes ngomong pokoknya saya itu ngoceh, mau menyemangati dia loh. Terjadi loh ternyata. Ini mau ke sana nanti ya, doakan saudara semua berjalan dengan lancar ya. Puji Tuhan, ini juga anak kita kan. Lah singkat cerita seperti itu. Jadi waktu kita sekolah susah enggak saudaraku? Oh ini yang kuliah apalagi nih. Temenmu banyak yang drop enggak saudaraku? Jo, lumayan ya. Apoteker UNER, mereka merasa berat ya, banyak yang, ya enggak usah, ini bukan semua banyak, bukan karena UNER aja, semua berat, banyak enggak kuat, tapi yang bisa bertahan, yang bisa bertahan sampai akhir, Joshua sudah semester 8, puji Tuhan, anugerah Tuhan, bebas skripsi, dia baru sadar, ternyata skripsi itu berat ya, teman-teman pusing semua. Ya, dia kan kena semester lalu magang kan,
ternyata di UNER enggak diakui istilahnya. Magang itu dia kerja 6 bulan di Kalbe Farma. Ya, dia saya nggak mau bersaksi, dia orangnya raw profile gitu. Cuman orang tua kan seneng ya lihat anaknya, wow, anaknya sopo. Nek berhasil anaknya sopo, nek memalukan, mbo itu gara-gara anakmu yang ngomong ibu. Tapi kalau sukses, oh anaknya siapa? Magang 6 bulan di Kalbe Farma, sempat ditawari lulus langsung masuk supervisor dulu, langsung supervisor. Sabar dulu, Dok. Tenang aja. Karena pikir saya jangan jauh-jauh bantu papanya di sini. Sopo ini Mas Yulio udah berangkat ke Sulawesi, saya jadi main bass. Ini main keyboard lagi nih. Jangan jauh-jauh ini. Di sini aja gitu loh. Ya itu tapi sempet gitu. Dia sempat ikut 5 orang cuy ya, ikut seperti kayak lomba mewakili UNER juara. Kemudian dapat 5 orang ini bebas skripsi gitu loh. Termasuk dia, tapi ada satu temennya karena salah mengurus ya, itu nggak dapat, dia bebas. Setelah dia ketemu temen dia habis magang, ini ada masalahnya, nggak diakui, di tempat lain itu sekali langsung Mbak Ica itu 20 SKS ya, langsung nilainya A semua, dia nggak dihitung, jadi kuliahnya E semua, kaget dia, sempet down, stres dia, kapan itu bingung, akhirnya diurus, sekarang ini kuliah tetap semester 8, itu semester 7 kan, akhirnya ini kuliah ini seperti 2 semester gitu, digabung sama dia. Rasanya gimana aja? Luar biasa. Tapi ini sudah mendekati garis akhir kan, berapa kali udah lewat. Itu kadang minggu cepet-cepet pulang karena ujian kan Zoom juga segala macam. Tapi sebentar lagi selesai. Sabarlah, sabaslah ya hambaku yang setia. Saudara-saudara, engkau yang sedang mengalami proses, engkau harus lewati ini, jangan lari dari proses lagu. Yang sekolah jangan lari dari sekolahmu. Haleluya. Apapun yang kau jalani, yang usaha, dikit-dikit, buka itu. Tekun, makanya istilahnya dengan tekun, jalani itu. Nanti ganti sukacita yang disediakan. Pasti nanti ada sukacita menanti di seberang sana. Amin, saudaraku? Ya toh, ada pelangi itu lagi. Seperti pelangi. Apa saudaraku? Sehabis hujan, habis hujan kan wah kok hujan sih. Tapi setelah itu ada pelangi. Terus apa? Begitu itulah janji setiamu Bapa. Artinya di balik dukaku telah apa? Telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Amin Jo. Di balik penderitaan 1 semester kuliah 2 semester jadi 1 kelenger. Di balik dukamu telah menanti berkat Tuhan. Amin Joshua. Amin Mbak Galuh, ini jauh nanti di Solo jadi jauh. Di balik penderitaanmu ini. Ya kita udah tahu bagaimana yang dialami Mbak Galuh kan. Terus terang di sini ya kita ini kumpulan orang susah lah. Banyak yang menderita. Pak Hari aja tak lihat enggak pernah susah nih. Bener enggak? Wah, enak toh ini. Kadang iri, gak tahu susah, pendetone susah ya. Ada susahnya enggak Pak Hari? Ada ternyata ya. Itu loh wong Jawa ngomong sawang sinawang. Kata aneh wong gak susah, ternyata ada juga Pak Hari ya. Iya puji Tuhan. Saudara lihat saya, pastor aku enggak punya. Siapa bilang ya, kadang pusing sampai keriting, suruh saya lurus saudara. Jadi keriting enggak emang. Banyak putihnya sudah. Ya harus dilewati. Amin saudaraku. Ini Yesus jadi sebagai manusia, dia masih contoh. Kita enggak ngomong, dia Tuhan, iya Tuhan tapi jadi manusia. Dalam keadaan sebagai manusia kan ngomong, mengambil bagian yang sama dengan kita. Dia juga bisa lapar, dia juga bisa haus, dia bisa susah. Dia pernah nangis loh ketika Lazarus mati, lihat Maria nangis, Marta. Berduka, ikut berduka, empati. Itu sebagai manusia juga. Makan juga, minum juga. Bisa capek, bisa. Ngantuk bisa enggak Yesus? Loh tertidur di waktu kapalnya mau tenggelam itu justru malah asik ya. Wis bahaya turu. Murid-muridnya takut dibangunkan. Kamu kenapa takut? Kamu enggak percaya? Angin mandek. Berhenti. Tapi ini kenosis namanya. Wah enggak saya jelasin panjang nanti. Jadi ada Yesus merendahkan dirinya, mengosongkan diri, terjemahkan itu. Keilahiannya. Ya sebagai manusia. Dia mengalami keadaan manusia, tapi ada waktunya dia tunjukkan jalan di atas air, memberhentikan badai. Ada waktu-waktu tertentu.
Saya sudah jelaskan kenosis ya. Jadi seperti kita ini misalnya punya, ini kayak contoh aja, saya di dompet ini uang saya 1 miliar misalnya. Enggak saya pakaikan semua lah. Untuk neraktir saudara segini lah paling 10.000 cukup ya. Kok 10.000, 100.000 aja, 200. Kan enggak harus semua. Ya kira-kira kenosis itu gitu. Yesus bisa, loh buktinya naik ke sorga, bangkit, bisa semua. Kenosis itu apa istilahnya? Membatasi diri mungkin lebih tepatnya itu. Membatasi diri, membatasi kuasanya. Makanya waktu disalib, turun dari salib. Aku mau percaya, enggak turun. Saudara kalau kira-kira jadi Yesus, sudah dihina, maaf di YouTube kadang saya lihat itu. Tuhanmu kancutan tok, ya. Tuhanmu itu kok mbok sembah itu. Enggak ngerti, enggak nutut. Kenapa Yesus seperti itu enggak nutut? Itu justru teladan. Itu justru untung sulapan set. Saking jengkelnya. Justru itu teladan buat kita. Ketika Yesus dihina, diolok-olok, turun dari salib. Baru kami percaya. Yesus terprovokasi enggak? Saya mau tanya, kira-kira kalau Tuhan Yesus turun dari salib, enggak jadi mati, apa yang terjadi, saudaraku? Engkau masih belum ditebus dosamu. Engkau masih belum dihapus dosamu. Engkau masih hidup dalam dosa. Buat apa? Berapa banyak kita berhenti dari proses? Main suruh nyontoh Yesus. Supaya engkau jangan jadi lemah dan putus asa. Iya ayatnya kan? Supaya jangan. Kenapa kita disuruh memandang Yesus, mengingat Yesus, penderitaan Yesus? Supaya kamu jangan lemah dan putus asa. Lihat Yesus itu tekun, menanggung semuanya itu. Kalau Tuhan Yesus tekun menanggung semuanya itu, engkau juga harus. Tadi ayat keduanya, ada sukacita yang menanti. Ada berkat yang menanti di balik penderitaan, ada kemuliaan sesudah salib. Dan kamu ingat itu semua. Pandang Yesus, selalu ingat itu. Supaya kamu jangan lemah, jangan putus asa. Amin, saudaraku. Nah, ini yang Tuhan mau. Dan Yesus naik ke surga, menyelesaikan ini semua. Saudaraku ya, ini saya mau gunakan istilah naik ke surga itu sebenarnya itu gini, saudara, dengar baik-baik ya. Naik ke surga itu, perhatikan kata-katanya, itu peristiwanya. Apa saudaraku? Peristiwanya. Sesungguhnya, yang sesungguhnya. Makna yang sesungguhnya. Yesus itu kembali. Yohanes 13 ayat 3. Kali ini enggak seberapa hafal, saya kurang hafal. Saya harus buka. Yohanes 13 ayat 3. Yohanes, bentar. Ya, Yohanes, coba lihat dulu Yohanes 13 ayat 3. Oh, kacamata saya di sini. Ya. Silakan dibuka. Itu apa? Yohanes 16 kalau gitu. Bentar. Yohanes 13 ayat, ini kepotong ini, bentar. Yohanes 13 ayat 3, betul ya itu ya. Mata saya ini agak bermasalah. Yohanes 13 ayat 3, coba. Yesus tahu Nah ya itu, betul. bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Yesus tahu bahwa Allah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ia datang dari mana? Dari Allah. Dan akan jadi naik ke surga itu peristiwa. Tapi makna yang sesungguhnya Yesus itu kembali kepada Allah. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Yohanes 3:13, karena bolak-balik ini ya. Menjadi bingung saya mau ayat ini keliru saya. Yohanes 3:13. Nah ini saudaraku. Ini peristiwanya dulu. Coba cepat. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Yang telah naik ke surga Selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Selain daripada Dia yang turun dari surga. Telah turun. Telah turun dari surga. Yesus telah turun dari surga. Kita peringati Natal. Lahir ke dunia jadi manusia kan? Firman jadi manusia, yaitu anak manusia. Gelarnya. Jadi Yesus itu naik ke surga karena Dia telah atau istilahnya pernah turun ke dunia. Ya. Cari nabi mana yang naik ke surga dan turun ke surga. Saya pernah punya topik, belum sempat nanti saya khotbah, naik turun surga. Naik turun surga itu Tuhan Yesus.
Dikatakan minggu lalu, melintasi langit, nanti lain kali aja. Oke, dan kenapa Yesus, dan kita sudah melihat bahwa Yesus turun dari sorga, saya mau lebih spesifik. Dia kembali ke sorga, itu kembali kemana? Kembali kepada Bapa. Ya, itu ayatnya di dalam Yohanes pasal, kalau tadi Yohanes 13 ayat 3, saya ayatnya kebalik tadi. Kembali kepada Allah, ini ada lagi, Yohanes 16 ayat 28. Ini saya tutup dengan ini. Supaya Anda ngerti tentang apa yang Yesus kerjakan, penderitaannya, bangkitannya, bahkan naik ke sorga ini untuk kita semua sebenarnya. Menjadi berkat buat kita semua. Yohanes 16, 28. Aku datang dari Bapa. Aku datang dari Bapa. Ini bahasa Yunaninya mirip dengan yang saya sempat khotbahkan berapa hari Kamis lalu ya. Ego itu aku, sebab, aku gar itu sebab, ektuseu dari Allah, exilton, keluar, datang, berangkat dari Allah. Jadi berangkatnya itu dari Allah gitu. Ini sama, exilton, ektu patros itu Bapa, lebih lengkap kata Bapa. Jadi aku tuh keluar dan datang, ini terjemahnya sebenarnya gitu. Bukan cuma datang, datangnya itu ada exilton. Ini artinya datang keluar. Nanti kalau Roh Kudus itu ekpoverome atau ekpoverete. Itu keluar itu seperti hembusan napas. Keluar, hembus lagi. Roh Kudus itu gitu. Nanti lain kali ya. Ini aja dulu Yesus. Itu keluar, datang dari Bapa. Ya. Dan aku datang ke dalam dunia. Aku datang to kosmon, menuju. Itu menuju ke dunia dan memang tinggal di dunia. Terus? Aku meninggalkan dunia pula. Aku meninggalkan dunia. Dan pergi kepada Bapa. Pergi kepada Bapa. Pros, yang digunakan pros. Saya pernah ngajar, ini makanya kata Yunani ini penting. Pros. Ini ditemukan saya sudah pernah ngajar, Anda ingat enggak? Ayo sedikit-sedikit. Anarke in hologos. Pada mulanya adalah firman. Ke hologos in proston theon. Dan in hologos sang firman in pros. Diterjemahkan apa kalau di Alkitab Indonesia? Yohanes 1:1 bersama-sama dengan Bapa. Itu terjemahan dari pros. Makanya saya ngomong kepada. Jadi firman itu pada Bapa. Ini juga gitu, aku kembali proston theon. Proston, di sini apa? Kembali. Proston theon sama, yang digunakan sama. Coba Yohanes 1 ayat 1. Supaya ngerti. Yesus waktu ngomong gini, Yesus kok keluar dari Bapa. Yesus kok balik pada Bapa, enggak akan mudeng. Budeng yang terjadi. Kalau saudara enggak membandingkan dengan ayat ini, pada mulanya adalah firman. Enarki, bahasa Yunaninya. In hologos, sang firman. Ke hologos, dan firman itu, ini bersama-sama ini bahasa Yunaninya, in proston theon. Theon itu Allah, theos. Kalau di belakang itu jadi theon, untuk objek. Theos itu subjek. Bersama-sama, pros, pada. Di sini kembali kepada. Kalau di sini datang, dari baliknya kepada juga. Jadi firman itu sebelum keluar dari Allah, firman itu pada Allah. Makanya ayat ini berkaitan. Gimana sulit jelasnya? Intinya kalau saudara belajar Yunani akan ngerti, kata-kata ini sama gitu loh. Firman itu hologos in proston theon. Nah, ketika Yesus berkata aku kembali kepada Allah itu proston theon. Hupagi, aku pergi, proston theon. Hupagi itu, jadi bahasa Yunani, Inggris itu jangan disamakan Indonesia ya. Urutannya bisa lewat, beda. Proston theon, hupagi. Aku ini pergi, proston theon pada Bapa. Sebagai sang firman. Makanya Yesus kembali. Nah ini bisa saudara temukan di Yohanes 17 ayat 1. Cepet ya. Saya tadi pembukaannya terlalu lama ini. Bicara apa? Bukan tentang apa? Menjelaskan tentang penderitaan tadi loh. Yohanes 17 ayat, saya cepetin aja, tapi cepet. Ini doa Yesus terkenal. Saudara bisa jawab enggak kalau orang tanya, Tuhanmu kok berdoa? Yesus kok berdoa? Tuhan kok berdoa? Bisa jawab enggak? Yesus itu Tuhan bukan?
Allah bukan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Kenapa dia berdoa? Oh, karena sebagai manusia. Oke, tapi yang kedua jangan lupa saudara. Ini penting, ini pelajaran buat kita. Bagi orang Kristen, doa itu ternyata bukan permohonan. Coba nanti lihat isi doanya Yesus secara singkat aja ya. Doa itu ternyata juga lebih kepada komunikasi. Katakan 1, 2, 3, komunikasi. Berkomunikasi, Anda tuh berdoa sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan, tidak selalu memohon. Ya toh? Coba orang tua, Yesus, Allah kan Bapa kita. Coba anak dan bapak itu kan masa hubungan selalu minta. Saudara sebagai bapak, kalau dimintai terus anaknya gimana Pak Hari? Tiap ketemu minta, yang nggak ada yang dibahas yang lain loh ya. Tiap yang ketemu mesti Cindy minta terus, minta Pak, minta uangnya Pak. Pak minta dianterin Pak. Pak minta dipijitin Pak. Pak minta terus. Kira-kira Mas Hari gimana sebagai orang tua? Sumpek. Sumpek kan. Dimintai terus. Doa itu enggak selalu minta, saudaraku. Doa itu juga ada isinya pengagungan, doa pujian, doa syukur. Terima kasih Tuhan. Ayo saudaraku, rubah cara doa kita. Ya, masuk jaluk terus saya. Sebenarnya kalau jadi orang tua terasa loh. Ya coba ketika anak kita datang, enggak sekedar minta, tapi dia justru berkomunikasi dengan kita. Dia curhat. Kadang-kadang kalau saya tanya anak saya, papa ini kepo aja loh, iya orang tua tuh kepingin ngerti anaknya, bener enggak? Orang tua tuh pengen tahu enggak? Oh mantu orang tua, bener enggak? Yang bapak-bapak, ibu-ibu, kepingin tahu kan? Pengen ngerti apa yang dirasakan, ini orang tua, pengen ngerti anaknya, pengen mendengarkan gitu loh, apa hatinya apa gitu loh. Komunikasi, dan ini yang terjadi, apa yang Yesus katakan, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Tiba saatnya. Ini doa loh, saudara, doanya Yesus. Ini permohonan atau bukan? Ini suatu deklarasi. Bapa, nanti kita kali belajar doa. Doa itu deklarasi juga ada. Kita mendeklarasikan. Ya, sesuai firman Tuhan. Bapa, permuliakan anakmu, ini maksudnya dia kan. Tiba saatnya, permuliakan anakmu. Supaya, ini bicara apa? Nanti ya kenaikan ke surga juga. Anakmu mempermuliakan engkau. Nanti kalau dibahas ini panjang. 2, saya mau tunjukkan selanjutnya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal. Ini anaknya ini yang dimaksud Yesus sedang berbicara tentang dirinya. Memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. 3, cepat. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, ya, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sang Firman yang telah jadi manusia nih, karena tanpa Sang Firman tidak mungkin mengenal Allah sampai pada Allah. 4, ini loh saudaraku. Aku telah mempermuliakan engkau, menyelesaikan, mengerjakan segala pekerjaan di bumi ini. Ya, termasuk menebus dosa kita yang kita ngomong panjang lebar tadi, salah satunya. Terus dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Diselesaikan, ini sebelum naik ke surga Yesus, sebelum menyelesaikan, mati, disalib, bangkit. Dia ngomong, aku menyelesaikan ini semua. 5, baca ini luar biasa. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu. Permuliakanlah aku, pros ini, padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Apa maksudnya ini? Tuhan Yesus memiliki kemuliaan yang ada di hadapan Bapa. Prosopon, wajah beradab. Dari Yunani. Di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus sebelum dunia ada, sudah ada. Sebagai apa ini, saudaraku, ayat ini? Sang Firman. Ini deklarasi, saudaraku. Makanya Yesus kembali. Jadi sebelum, pada mulanya adalah Firman. Firman itu pada Allah, lebih tepatnya itu. Kayak hologos in pros, kepada Allah. Tadi kan pada semua. Pros. Kenapa sini terjemahnya kok bersama? Kan enggak adil, ini semuanya terjemahnya kepada, sini kok bersama. Ini kepada semua terjemahnya. Firman itu pada Allah. Dan firman itu, kita udah belajar Kamis lalu ya, keluar dari Allah menjadi manusia. Yohanes 8:4, aku keluar tadi, aku datang dan keluar dari Allah. Aku kembali pada Allah juga sebagai Sang Firman. Ini yang disebut duduk di sebelah kanan. Orang Kristen harus bisa jawab. Jemaat di sini harus bisa jawab, amin. Kalau ditanya, Tuhanmu kok
loro lunggu-lunggu ning surga duduk sebelah. Jelaskan ini, bisa jelaskan enggak ini? Pak Hari sering ngomong, Pak Agung kalau dijelaskan ngerti. Meh ngomong iku lho kok kayak kenapa Pak? Karena belum terlatih, biasakan aja. Ya. Sharing-sharing sama istrinya dulu. Jadi sering kalau latihan sama nyonya, sharing ketiduran sampean. Weh, diajak ngomong malah turu. Ya, Yohanes 16:28 kembali tadi itu. Ini ayat ini menjelaskan ini Saudara ya, sebelum saya tutup. Supaya kita mengerti ini dikerjakan Yesus ini luar biasa. Aku datang dari Bapa, eksilton. Tu patros, ek tu patros. Ya. Eksilton para tu patros, eksilton itu berangkat. Jadi kayak saya ini keluar dari sini dulu. Itu dari mana kamu perginya? Dari gereja keluar. Gitu. Dari mana engkau datang? Dari Bapa. Loh, makanya disebut anak. Gitu. Ini kan istilah teologis. Ada enggak anak keluar dari Bapa? Ada enggak anak keluar dari Bapa? Kan enggak ada. Ini istilah teologis bahwa Yesus sebagai Sang Firman keluar dari Allah. Jadi manusia. Dan aku datang ke dalam dunia. Ini kita peringati itu Natal segala macam tadi Paskah kebangkitan. Aku meninggalkan dunianya dan pergi kepada Bapa. Kembali kepada kemuliaan yang kau berikan kepadaku sebelum dijadikan. Kemuliaan sebagai Sang Firman. Oke, saya akan tutup dengan ini. Saya tunjukkan kalau manusia, saudara ini kejadian beneran ini. Ponakan saya Muslim. Ini ngimpi ketemu ayah saya. Ayah saya sudah almarhum, anak Tuhan, puji Tuhan. Beliau anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Ngimpi terus waktu itu ponakan saya bilang, Kung, manggilnya Akung ya, bahasa Jawa. Eyang Kakung disingkat Akung. Loh kamu kan sudah mati, siapa bilang aku mati? Aku masih hidup, gara-gara diimpi itu berapa kali, lagi ke Bali, dia lagi kerja di Bali, terus pulang kemarin rumah cerita. Terus ini mau kemana? Mau ke makamnya Akung, kan dia belum ngerti. Ya oke, nanti, terus siapa tahu nanti aku jadi Kristen, kaget saya dengar ngomong gitu. Karena memang ayah saya ini bisa jadi panutan ya, beliau diakui lah kehidupannya yang sabar, yang baik, yang soleh istilahnya gitu ya, buat anak-anak mantu dan cucu-cucunya. Sehingga keponakan saya ini, itu ada ibu saya dengar sendiri, kaget saya sendiri sampai kaget, wah kesempatan nanti. Ya, akhirnya sempat sharing-sharing dikit lah saya. Percaya enggak? Mas juga percaya ibunya masih hidup. Mas juga, kan barusan dipanggil Tuhan. Itu Yohanes 11. Ketika Lazarus mati, Maria Marta nangis. Jangan nangis, jangan khawatir. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Bayangin saudara. Saya langsung waktu ponakan saya ngomong gitu, saya ingat, oh iya, percaya Yesus kok masih hidup. Di WA grup saya ada itu ya. Sekarang kalau masih hidup di mana semua orang-orang yang kita kasih itu. Engkau hari ini bersama-sama dengan aku di mana? Firdaus, Paradiso, Taman Eden, Firdaus. Nanti lain kali kita bahas itu. Masih hidup. Tapi ini penting ya, beda dengan Konghucu, tahu hidup gentayangan. Bukan. Hidup di mana? Di Firdaus bersama Tuhan Yesus. Itu loh yang menjadi masalah. Nah, kalau manusia matinya itu ini perjanjian lama dulu ya. Cepat aja deh. Manusia pada umumnya kalau mati kemana? Hakim-Hakim 2 ayat 10. Hakim-Hakim 2 ayat 10. Saya kasih 2 ayat saja ya, biar nggak terlalu banyak. Hakim-Hakim 2 ayat 10 ini semua manusia. Terus silakan dibaca. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan, ini kelompok orang yang zamannya Yosua, angkatan Yosua. Dikumpulkan kepada siapa? Nenek moyangnya. Orang-orang itu kalau mati kumpul sama nenek moyang. Makanya Yesus waktu memberikan perumpamaan waktu orang mati yang miskin itu ya sama orang kaya, itu ada di pangkuannya siapa? Abraham. Nenek moyangnya orang Israel, bapak orang beriman itu Abraham. Jadi dikumpulkan bersama nenek moyang itu, tapi kalau secara tafsiran itu dari Adam ya. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Jadi orang itu kalau mati itu kumpul dengan nenek moyang. Tuhan Yesus enggak. Contohnya lagi Abraham, biar lengkap deh. Abraham itu di Abraham pasal
Kejadian 25 ayat 7 dan 8. Sama Daud, biar cepat ya, Abraham dan Daud. Kalau lainnya banyak, Ismail, Ishak ini banyak, raja-raja, Salomo. Ada ayat-ayat seperti ini, cuman waktu enggak cukup. Abraham sama Daud aja contoh. Kejadian 25, 7 sampai 8. Abraham mencapai umur 175 tahun. Wow, 175 tahun, zaman dulu. Lalu ia meninggal. Ia meninggal, setelah meninggal gimana? Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, Rambutnya putih, tua dan suntuk umur, udah tua, untuk umur. maka ia dikumpulkan kepada Ini loh kalau kaum manusia leluhurnya. mati, dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, mulai Adam. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Satu lagi Daud, biar lebih mantep. 2 Samuel 7 sampai 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu Nah, yang bersama-sama, pros, kumpul bareng. Ya tadi seperti, kalau Yesus pros dengan siapa? Pros itu pada, menuju, pada Bapa. Kalau manusia pada umumnya, prosnya kepada leluhurnya. Oke, saya tutup, ini kita doa habis ini. 1 Korintus pasal yang mana tadi sayanya? Sorry, saya taruh bawah ini. 1 Korintus 15. Ayatnya ini yang ntar saya. Ayat 22. Akhiri, setelah itu tim musik bisa maju ya, kita berdoa. Karena sama seperti semua orang mati dalam Semua orang mati. Dalam apa? dalam persekutuan dengan Adam, Persekutuan dengan Adam. Nenek moyang kita ini siapa sih sebetulnya? Adam. Kalau kita mati, kita pasti kumpul dengan Adam. Loh, ini ayat ini, bukan saya ngomong loh. Sama seperti semua orang. Anda termasuk orang atau bukan? Orang apa orang? Orang itu kalau mati, dalam persekutuan, bersekutu itu memiliki kumpulan. Kumpulan orang mati. Makanya tempat orang mati itu namanya alam maut. Hades bahasa Yunaninya. Kumpulnya di situ. Ya kan? Mati dengan persekutuan dengan Adam. Demikian pula, baca. demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kalau engkau percaya Yesus, seperti janji Tuhan Yesus, engkau tidak akan mati. Engkau hidup walaupun engkau sudah mati. Dikumpulkan kembali, dihidupkan kembali, kumpul bersama siapa? Yesus. Makanya ini peristiwa ini penting. Lukas pasal di WA grup saya tuliskan tapi enggak saya sebutkan ya. Lukas pasal berapa itu? Yang hari ini juga 23. Ayat 38, baca ya, cepat ya, 38 sampai 42. 43, cepat. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Inilah tempat disalib Yesus tulisan itu. 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu penghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu Lihat, dan kami. yang ngolok-ngolok Yesus bukan hanya orang yang di bawah salib, yang ikut disalib pun ngolok-ngolok Yesus. Karena minta diselamatkan. Kamu selamatkan, kalau kamu Kristus kami juga mau diselamatkan. Selamatkan dirimu dan kami. 40. Tetapi yang seorang penegur dia, Inilah yang menegur diselamatkan. Yang seorang lagi negor temannya ini. Katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, kau tidak punya rasa takut kepada Allah. sedang engkau menerima hukuman yang sama? Sedang kau terima hukuman yang sama. 41 maksudnya apa? Kita memang selayaknya dihukum. Kita ini memang salahnya dihukum. Kita ini orang berdosa. Kita disalib karena kita orang berdosa. Sebab kita menerima balasan yang Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. dengan perbuatan kita. Ini harusnya memang kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu maksudnya yang Tuhan salah. Yesus, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ini orang benar. Tapi tidak berhenti di situ. Yang membuat dia menerima berkat Tuhan itu 42. Lalu ia berkata, Yesus, Sorry, orang iya ini siapa saudaraku? Penjahat. Jahat enggak dia?
Namanya penjahat itu jahat enggak? Dia salah dihukum enggak? Loh, dia salah enggak? Maksudnya ada orang loh benar disalahkan. Dia salah dihukum enggak? Dia orang bersalah enggak? Loh, orang bersalah. Dari mana? Kami layak. Ini perbuatan kita setimpal. Ini kalau enggak perampok, maaf ya, pemerkosa, pembunuh, pemberontak segala macam. Ini orang berdosa. Bayangin, saudara. Ini agama apapun enggak ada ngajar begini, saudara. Orang berdosa masuk surga. Ini ayatnya. Ini orang berdosa enggak? Dia ngomong apa sama Yesus? Yesus, ingatlah Yesus, akan aku. ingatlah akan aku. Apabila engkau datang Apabila sebagai engkau raja. datang sebagai raja. Ini yang saya heran luar biasa. Dia kok bisa ngerti. Ini kan suatu kristologi. Saudara aja belum tentu ngerti ini gitu loh. Yesus datang sebagai raja. Tulisannya inilah raja orang Yahudi, ini dihina nih sebenarnya. Ini gara-gara disalib mengklaim dirinya raja. Muridnya aja mengkhianati, kamu raja bohongan mana. Akhirnya Yudas mengkhianati karena kecewa dengan Yesus. Tetapi orang ini, Yesus ingatlah kalau engkau datang sebagai raja. Kalau pikiran saya sederhana ya, karena tidak ada waktu ya. Sebenarnya orang ini orang baik, saudaraku. Orang ini sudah ngerti Alkitab, kitab suci, tentang Mesias, tentang apa. Tapi salah pergaulan. Bisa enggak, saudaraku? Orang baik karena salah pergaulan, orang keluarga baik-baik, salah pergaulan, bisa enggak jadi rusak hidupnya? Sangat bisa. Saya yakin ini kok. Dari mana mungkin tiba-tiba terus dia bisa ngerti tentang iman kepada Yesus. Saya yakin dia sadar ketika ujung kematiannya. Dia sadar, ya orang berdosa. Tuhan Yesus ingat aku ya. Aku percaya engkau Mesias. Yang lain tidak percaya. Ahli Taurat, imam-imam tidak percaya. Tapi penjahat ini percaya. Ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Apa jawab Yesus? Ayat 43. Apa jawab Yesus? Kata Yesus kepadanya, Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga sesungguhnya hari ini juga. Kapan saudaraku? Hari ini juga loh. Apa yang terjadi? engkau akan ada bersama-sama dengan Engkau aku ini siapa? Penjahat tadi kan. Akan bersama-sama aku. Ada bersama-sama dengan aku di mana? di dalam Firdaus. Di dalam Firdaus. Makanya ini saudara baca Yohanes 14 ini. Aku mau di mana aku berada, di situ kamu berada. Yesus berada. Orang-orang yang percaya kepadanya dikumpulkan bersama dia. Dia ada bersama Bapa. Makanya menurut saya juga tidak salah sih kita sudah bersama Bapa. Memang bersama Yesus. Ini kan bersama Yesus. Saya mau tanya, orang ini setelah mati dijanjikan Tuhan Yesus kumpul bersama siapa? Bersama Yesus, bersama aku kan? Di mana? Firdaus. Lah Yesus sendiri datang kepada Bapa. Enggak masalah. Ya, saya akan tutup sekali lagi dengan ayat yang terakhir, Matius. Ini yang terjadi, kenyataan yang terjadi beneran. Ini jarang kita lihat ini. Matius 27, 50 sampai 53. Saya tutup dengan ini. Jo bisa ke depan musik. Ya, silakan. Ini sebelum Yesus mati ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya. Terus? Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua. Yes, saya tidak bahas ini. Dari atas sampai ke bawah. Terus? Dan terjadilah gempa bumi. Yes. Dan bukit-bukit batu terbelah. Ya, terjadi gempa bumi terbelah semua. Dan yang terbelah juga apa? Dan kuburan-kuburan terbuka. Kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Banyak orang kudus yang telah meninggal apa? Bangkit. Terus 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Keluar dari kubur. Tapi Yesus duluan kan berarti sesudah Yesus bangkit. Jadi tidak lulun Yesus, jangan salah. Yesus dikatakan proto apa ini? Yang lebih dulu bangkit. Yang sulung pertama kali bangkit. Terus mereka juga keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. ini sebelum naik ke surga loh saudaraku ya, jangan salah. Soalnya ada teman itu anaknya mati 40 hari nanti menampakkan diri, itulah Tuhan Yesus. Dan waktu itu mereka juga ikut menampakkan diri, tetapi Yesus belum naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, Kamis lalu saya khotbah, Yesus naik membawa siapa? Ayo Efesus 4, tawanan-tawanan yang dimaksud ya ini orang yang ditawan dalam kubur. Makanya orang Kristen tidak kenal siksa kubur, amin. Tidak ada, itu agama lain. Barang siapa percaya kepadaku, engkau hidup. Walaupun kau telah mati. Saya percaya ayah saya masih hidup. Ibunya juga masih hidup. Dan bahagia bersama Yesus. Dan kita nanti semua akan berkumpul bersama-sama dengan dia di Firdaus. Ini terjadi Yesus. Luar biasa enggak Tuhan kita, saudara?
Sang Firman ini loh jadi manusia. Mari kita berdoa. Oh,